menghabiskan waktu libur semester dengan menikmati destinasi wisata Pondok Halimun. Menyelami sejarah dan kekayaan budaya yang ada di Museum Kipahare. Keseruan memetik dan menikmati stroberi langsung di kebun Rizky Stroberi Cinumpang. Selamat pagi pemirsa, Fox News hadir untuk menemani di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Siti Isna ini kami akan menghadirkan informasi menarik yang telah kami rangkum hanya untuk Anda. Pemirsa, memasuki liburan akhir semester, setiap keluarga kerap mencari tempat liburan yang menarik. Kali ini kami memiliki rekomendasi destinasi liburan yang sempurna untuk Anda, mulai dari wisata, budaya, hingga pertanian. Destinasi wisata ini menjadi destinasi yang cukup populer di wilayah Sukabumi, dan inilah Pondok Halimun. Bersama rekan kami Ramdhani yang akan mengajak kita menjelajahi wisata Pondok Halimun Sukabumi. Berikut laporan selengkapnya. Halo pemirsa, kali ini saya sedang berada di salah satu destinasi wisata yang ada di Sukabumi. Nah, ini bisa menjadi alternatif wisata kalian bersama teman ataupun keluarga. Penasaran bisa ngapain aja di sini? Yuk ikutin terus. Sukabumi memiliki beragam destinasi wisata yang wajib kalian kunjungi. Salah satunya yaitu Pondok Halimun yang terletak di Jalan Selabintana, Desa Perbawati, Kabupaten Sukabumi. Pondok Halimun menjadi salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan. Selain karena pemandangan alamnya yang memukau, tempat ini sangat cocok dijadikan tempat untuk berkumpul bersama teman ataupun keluarga. Pondok Halimun sendiri juga dikenal dengan camping ground-nya yang cukup luas. Pondok Halimun buka setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga 5 sore. Rp12.000 untuk orang dewasa dan Rp7.000 untuk anak kecil. Perjalanan dari gerbang utama menuju tempat wisata memakan waktu sekitar 15 menit. Namun selama perjalanan kalian tidak akan merasa bosan karena disuguhkan oleh pemandangan perkebunan teh yang sangat luas. Di sepanjang perjalanan kalian akan dimanjakan mata dengan pemandangan yang sangat indah. Ditambah dengan udara yang sangat sejuk membuat siapapun akan menikmati tempat ini. Halo pemirsa, nah sekarang saya sudah berada di lokasi Pondok Halimun, di mana pertama kali saya masuk ke sini langsung disambut oleh gemetik suara air yang bikin perasaan sangat-sangat syahdu. Kita bisa bermain air di sini, tapi sebelum itu kita jelajah dulu ada apa aja di Pondok Halimun. Ikutin terus. Tempat wisata dengan luas 60.000 meter ini menyuguhkan pemandangan yang sangat indah. Dengan hamparan hutan yang masih rimbun dan aliran sungai yang tenang membuat tempat ini terasa sangat syahdu. Selain itu, tempat wisata ini sangat ramah bagi anak-anak tetapi dengan pengawasan orang tua. Dulunya kawasan Pondok Halimun merupakan kawasan hutan belantara yang tidak terawat. Namun saat ini Pondok Halimun mengalami banyak perubahan. Terdapat banyak fasilitas pendukung seperti lahan parkir yang luas, musola, toilet, gazebo, pusat oleh-oleh hingga camping ground yang sangat luas. Kalau pengunjung ramainya di hari weekend, terutama di momen-momen semacam libur pasca Idul Fitri, libur sekolah, libur Nataru. Kalau semacam hari biasa kadang ada, kadang enggak. Ya memang alamnya ya masih sangat terjaga, ya insya Allah masih terjaga. Mudah-mudahan aja tetap terjaga. Buat yang belum, pasti nanti akan kangen ya untuk terus kembali ke Pondok Halimun. Karena di sini untuk wisata maupun untuk camping sangat memadai ya. Alamnya masih asri di sini. Bener-bener seger banget air yang ada di sini. Kalian harus cobain langsung air yang ada di Pondok Halimun ini. Ini airnya langsung dari Gunung Gede dan kalian harus cobain kesegaran yang ada di sini.
Udara yang dingin dengan aliran air yang deras ditambah secangkir susu jahe membuat suasana menjadi sangat syahdu. Buat kalian yang tidak bawa makanan, gak usah ragu karena banyak fasilitas kantin di sini yang bisa kalian nikmatin. Nah pemirsa, bagaimana keseruan kita hari ini berlibur di Pondok Halimun? Suasana yang asli dengan hutan yang masih rimbun ditambah dengan gemercik air sungai yang membuat perasaan kalian tenang, dimana kalian merupakan sejenak hiruk-pikuk dari perkotaan. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Ramdhani, kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Ramdhani atas laporannya. Wah, sangat menarik sekali, bukan? Pemirsa, selanjutnya kami memiliki rekomendasi wisata budaya yang ada di Sukabumi, yaitu Museum Kipahare. Museum ini menawarkan keunikan yang tidak terlupakan. Bersama rekan kami, Najmi Halisa, yang akan mengajak Anda menyelami keunikan budaya dan sejarah yang ada di Museum Kipahare. Berikut laporan selengkapnya. Halo pemirsa, kali ini saya berada di salah satu destinasi budaya yang menarik di kota Sukabumi, yaitu Museum Kipahare. Museum Kipahare menyimpan banyak sejarah dan kebudayaan yang menarik. Penasaran ada apa aja di dalamnya? Yuk ikutin terus perjalanan saya. Sukabumi merupakan wilayah yang kaya akan keberagaman budaya. Salah satunya yaitu Museum Kipahare yang terletak di Komplek Terminal A Kiai Haji Ahmad Sanusi, Sudajaya Hilir, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi. Museum Kipahare menyimpan banyak peninggalan dari zaman peradaban, mulai dari zaman batu, kerajaan hingga kolonial. Di sini terdapat arka, benda pustaka, pecahan keramik dan lainnya. Namun yang paling memukau adalah koleksi angklung buhun yang merupakan pusaka masyarakat adat dan digunakan secara khusus dalam setiap ritual masyarakat padi sebagai musik pengiring. Selain itu, terdapat koleksi benda peninggalan sejarah zaman kerajaan Pajajaran seperti bedok, golok, tombak, keris, dan kujang. Selain berfoto dan melihat benda-benda bersejarah, Anda juga bisa mendapatkan pengetahuan karena di sini tersedia guide yang siap mendampingi turis yang ingin mengetahui sejarah Sunda. Oke pemirsa, sekarang saya sudah berada di depan Museum Kipahare. Saat pertama kali saya memasuki museum ini, saya disambut dengan sejarah singkat mengenai Museum Kipahare. Museum ini buka setiap hari dari pukul 1 siang hingga jam 8 malam. Museum ini bukan hanya menampilkan benda-benda bersejarah, tetapi juga memperlihatkan aspek kesenian dan kebudayaan Sukabumi. Contohnya arka Baros yang bertarik periode klasik, batu sangyang yang ditemukan di tempat peribadatan masyarakat Sunda pada masa lalu, batu bidak catur yang usianya sudah mencapai jutaan tahun, arka Polynesia, dan lainnya. Pendirian Museum Kipahare itu diawali dari berdirinya sebuah komunitas namanya Paguyuban Kipahare tahun 2016. Cuman pergerakannya itu dari tahun 2012. Hampir semua benda-benda yang kita jumpai itu sudah tidak digunakan oleh masyarakat. Kunjungan mancanegara itu setiap tahunnya ada, tapi tidak tentu jumlahnya. Mereka mendapatkan informasi itu biasanya dari internet, tapi kita sebetulnya tidak punya web khusus, tapi mungkin ada beberapa konten kreator yang memang memberitakan museum ini. Harapannya memang kami ingin menjadikan Museum Kipahare ini sebagai living museum. Di pemahaman masyarakat tentang budaya itu tidak selalu dikaitkan dengan klinik atau mistis, tapi kita angkat bagaimana masyarakat mengenal benda yang ada di museum ini secara ilmiah. Pemirsa, arsitektur bangunan yang tradisional dan papan bertuliskan Museum Kipahare yang menggunakan aksara Sunda ini mencerminkan kebudayaan Sunda yang melekat dengan Museum Kipahare. Pengalaman mengunjungi Museum Kipahare akan menjadi momen yang tak terlupakan untuk menyusuri keberagaman budaya dan sejarah yang ada di sini. Anda tidak akan dikenakan biaya karena akses masuk ke museum ini gratis. Jadi, jika Anda senang mengunjungi tempat-tempat bersejarah dan senang menggali keberagaman budaya yang ada, Anda harus datang ke Museum Kipahare. Pemirsa, itulah perjalanan saya menyusuri keberagaman budaya dan sejarah yang ada di Museum Kipahare, tempat yang mampu memperkaya pengetahuan dan pengalaman kita akan budaya. Saya Najmi Halisa melaporkan untuk Fox News, kembali ke studio. Terima kasih Najmi. Pemirsa, informasi selanjutnya masih dari daerah yang sama. Kali ini tempat yang menjadi rekomendasi adalah agrowisata yang berlokasi di Cinumpang, yaitu agrowisata Petik Sendiri Rizky Strawberry yang menawarkan keunikan dan keindahan tersendiri. Bersama rekan kami Ramdhani yang akan mengajak Anda menikmati keaslian dan kesegaran di agrowisata Petik Sendiri Rizky Strawberry.
Berikut laporan selengkapnya. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Ramdhani. Kali ini saya sedang berada di destinasi agrowisata yang ada di Cinumpang, Cijagung, Kabupaten Sukabumi. Nah, sekarang saya berada di Rizky Strawberry. Buat kalian yang penasaran bisa ngapain aja di sini, yuk ikutin terus. Sukabumi memiliki banyak destinasi agrowisata yang menarik. Salah satunya yaitu wisata petik sendiri Rizky Strawberry, di mana jarak tempuh perjalanan dari pusat kota Sukabumi hanya sekitar 45 menit. Bagi Anda yang datang beramai-ramai bersama keluarga ataupun rombongan sekolah, Anda tidak perlu khawatir karena agrowisata ini memiliki lahan parkir yang cukup luas. Untuk harga tiket masuknya, Anda cukup merogoh kocek sebesar Rp10.000 untuk satu orang. Dan bagi Anda yang ingin bawa pulang stroberi yang sudah dipetik sendiri, Anda bisa membayar sebesar Rp35.000 per setengah kilogram. Nama saya Ade Jamaludin. Ini berdiri sejak tahun 2021. Salah satunya ini tempatnya masih alami ya. Tempat masih alami, masih pegunungan, asri, udaranya sejuk. Ada pohon-pohon duren, alpukat, 1000 pohon itu. Yang lain kan wisata jarang-jarang. Nah, itu yang membedakannya. Saya mengajak ke teman-teman yang ada di khususnya Sukabumi ya, atau di luar Sukabumi, boleh mampir ke Rizky Strawberry, alam yang asri, dengan tiket Rp10.000 itu murah, bisa mencicipi stroberi di dalam. Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada di depan perkebunan stroberi. Jadi buat kalian yang datang ke Rizky Strawberry, kalian bisa petik secara langsung stroberinya di sini dan secara puas. Jadi ikutin terus untuk nikmatin stroberinya. Agrowisata ini menawarkan pengalaman yang menarik. Anda bisa merasakan keseruan memetik stroberi sendiri langsung dari kebunnya, dengan sensasi dan suasana yang berbeda dari tempat wisata yang lain. Dengan Rp10.000 Anda sudah bisa mencicipi stroberi di tempat ini secara gratis, namun tetap secukupnya. Nah pemirsa, jadi di sini selain kalian bisa nikmatin udara segar, kalian bisa langsung petik stroberinya dan bisa langsung makan di tempat. Rasanya manis, asam, tapi enak banget ini. Kalian harus cobain. Terletak di bawah kaki Gunung Gede, agrowisata ini juga menawarkan panorama keindahan alam yang dingin dan asri. Selain bisa menikmati kesenangan memetik stroberi, agrowisata ini juga menyediakan gazebo untuk bersantai menikmati pemandangan alam yang memukau dan tentunya menyegarkan. Tidak hanya itu, terdapat beberapa spot foto dan wahana yang menarik seperti sepeda terbang, balon udara berbentuk stroberi, dan juga bangunan rumah stroberi. Namanya Bu Yiyin. Enak sih kesini, udaranya kan segar ya. Jadi kalau jalan pagi-pagi gitu kan lebih enak gitu. Ya buat edukasi ya. Apalagi bawa cucu. Ini juga tuh bawa hadiah, bawa oleh-olehnya. Nah pemirsa, jadi itu tadi perjalanan saya di Rizky Strawberry. Di sini memberikan sensasi yang berbeda dari tempat wisata lainnya karena di sini kalian bisa metik stroberi sendiri. Nah buat kalian yang masih bingung liburan kemana, yuk ajak teman keluarga untuk datang ke Rizky Strawberry. Terima kasih Ramdhani atas laporannya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Siti Isnaindi mewakili seluruh tim yang sedang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa terus saksikan Fox News untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.